الحمد لله على كامل نعمه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan rahmat serta hidayah darinya kita masih bisa untuk hidup di dunia ini dalam rangka untuk menunaikan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan beribadah, dan dengan ibadah tersebut kita akan mendapatkan bekal yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk berbekal dengannya, yaitu perbekalan ketakwaan. Takwa adalah perbekalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbekal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, "Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadamu, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang kita lakukan maka tujuannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, kata Allah, u'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa di bulan Ramadan ini, puasa wajib yang kita laksanakan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, tujuannya juga untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kelak untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu khatib secara pribadi terputus pada diri khatib pribadi mewasiatkan kepada
antum sekalian, kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, menjadikan kita manusia yang bertakwa dan menjadikan takwa sebagai bekal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak lagi berguna harta, tidak lagi bermanfaat anak-anak yang kita miliki, namun yang bermanfaat adalah orang-orang yang membawa bekal takwa dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari yang mana di hari itu tidak lagi bermanfaat harta yang banyak yang kita miliki, anak-anak yang banyak yang membantu kita ketika dunia ini, ketika anak-anak itu bukanlah menjadi anak-anak yang soleh, tidak bermanfaat sama sekali, kecuali ketakwaan yang ada dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan dan kita senantiasa memperbanyak salawat, terutama pada hari Jumat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa sebagaimana yang telah kita singgung di mukadimah tadi, hadirin kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perbekalan yang terbaik yang harus kita persiapkan ketika di dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard liman uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan surga. Allah menyuruh kita untuk bersegera mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa? Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang Allah hanya peruntukkan, Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Namun takwa ini, hadirin yang diberikan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita pahami, yang telah kita mengerti, takwa itu dalam artian yang sangat sederhana adalah fi'lul ma'murat. Fi'lul ma'murat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wajtinabul mahdurat, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi setiap perintah Allah, baik itu yang hukumnya wajib yang harus dilaksanakan, maupun perintah Allah yang cuma sekedar anjuran namun berpahala, yang dikenal dengan istilah sunnah, maka semakin orang giat melaksanakan yang wajib dan disempurnakan yang sunnah, semakin besar pula lah tingkat ketakwaannya di sisi Allah. Kemudian meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang wajib yang harus ditinggalkan, yaitu haram namanya. Kemudian pula ada yang larangan yang kalau ditinggalkan berpahala pelakunya, yang dikenal dengan istilah makruh. Selama seseorang kuat meninggalkan apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah makruhkan, maka semakin tinggilah derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan kita bahas pada khutbah yang singkat ini adalah salah satu lawan dari takwa itu adalah al-zulmu, kezaliman. Kezaliman ini adalah sesuatu yang Allah telah haramkan, tidak hanya kepada hamba-hambanya, namun kezaliman ini Allah juga telah haramkan bagi dirinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang dibuat oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Waj'altuhu muharraman bainakum, dan aku telah jadikan dia juga haram kalau kalian kerjakan di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Namun apakah yang dimaksud dengan zalim? Ada orang mungkin mengatakan zalim itu adalah kejahatan, zalim itu adalah ini dan itu. Benar, namun itu adalah bagian dari bentuk kezaliman. Secara bahasa hadirin yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zalim, al-zulmu ini adalah bahasa Arab. Dalam tinjauan bahasa, zalim itu bermakna adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi dalam tinjauan bahasa, zalim itu adalah seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
atau melakukan sesuatu bukan sesuai dengan perintahnya, tuntunannya, ini adalah pengertian zalim secara bahasa. Adapun pengertian zalim dalam tinjauan syariat, menurut para ulama yang telah meneliti makna zalim dari Al-Quran dan Sunnah, maka zalim itu adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan. Artinya dalam artian kata, zalim itu adalah setiap hal yang bertentangan dengan arti ketakwaan. Takwa tadi artinya adalah menjalankan perintah Allah, berarti zalim tidak menjalankan perintah Allah. Takwa tadi artinya adalah meninggalkan larangan Allah, berarti zalim adalah melaksanakan larangan Allah. Allah melarang berzina, dia berzina, dia zalim. Meskipun suka sama suka, namun dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zalim secara ringkas dibagi oleh ulama ke dalam 3 hal. Ada 3 bentuk perbuatan zalim. Yang pertama adalah al-zulmu billahi. Yang pertama adalah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dalilnya dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan nasihat seorang hamba yang soleh di zamannya, Luqmanul Hakim, ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini bentuk zalim yang pertama, zalim kepada Allah, yaitu dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang tidak mempercampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim, mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dari sisi Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ketika turun ayat ini, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat ini, beliau tafsirkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika turun ayat ini, lamma nazalat hadil ayat, ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika 'alan nas, berat sekali. Ya, manusia pada zaman itu, para sahabat maksudnya, ketika turun ayat ini merasa sangat berat sekali, subhanallah. Sampai-sampai salah seorang di antara para sahabat waktu itu berkata, fa ayyuna ya Rasulullah lam yadhlim nafsahu. Siapa di antara kami ini wahai Rasulullah yang tidak pernah berbuat zalim, yang tidak pernah menzalimi dirinya? Tidak ada, pasti kita pernah berbuat zalim gitu. Namun ketika mendengar pertanyaan dari sahabat, langsung dijawab oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaisal amru kama ta'nun. Yang dimaksud dengan zalim bukan yang kalian sangka, bukan yang kalian perkirakan, namun yang dimaksud dengan zalim di sini adalah sebagaimana firman Allah ketika menceritakan hambanya yang soleh Luqmanul Hakim, ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah zalim yang dimaksudkan hadirin. Inilah zalim yang paling besar. Inilah perbuatan zalim kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak merugikan orang lain. Kan Pak Ustadz yang berbuat syirik kan mereka, bukan saya. Memang betul dia yang berbuat syirik, namun ketika perbuatan syirik dilegalkan, ketika perbuatan syirik dilakukan, dikembangkan, ya kan, dilakukan secara berjamaah terkadang, maka memang tidak merugikan orang lain secara kasat mata. Namun ketahuilah, perbuatan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dia menimbulkan murka Allah, dan salah satu penyebab Allah turunkan azabnya kepada manusia. Ketika azab itu datang, tidak hanya kalian yang kena wahai pelaku kesyirikan, tidak hanya antum yang akan terkena azab Allah, namun orang-orang yang tidak berbuat syirik juga terkena dampak dari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Banyak sekali hadirin contoh perbuatan syirik yang secara sadar maupun tidak sadar tersebar malahan di lingkungan kaum muslimin. Masih banyak kaum muslimin yang mempercayai zimat, padahal zimat itu Nabi sendiri yang mengatakan, bukan saya. Nabi mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,
man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan zimat, yang memasang zimat, dia yakini zimat ini bisa mendatangkan manfaat, bisa membuat dia kebal, mendatangkan rezeki sebagai pelet, sebagai pengasih dan lain sebagainya. Dia yakini itu, kemudian dia gantungkan, dia lakukan itu. Maka ini adalah perbuatan syirik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk zalim yang kedua adalah al-zulmu bin nas. Zalim kepada manusia. Agama Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya agama yang mengatur antara hubungan antara hamba dengan Allah, hablum minallah saja, tidak. Namun Islam juga mengatur bagaimana hubungan satu sama lain antar sesama manusia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengecam keras orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ini kepada manusia, hatta kepada orang kafir kita enggak boleh zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 42? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum adzabun alim." Sesungguhnya kesalahan itu, dosa dan maksiat itu adalah orang-orang yang menzalimi manusia dan mereka berbuat melampaui batas di muka bumi ini tanpa dasar kebenaran. Apa ganjaran mereka? Allah ancam dengan azab yang pedih. Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, kemudian darah kalian, kehormatan kalian ini diharamkan. Jangan pernah kita mengambil harta orang dengan cara yang batil, mencuri harta orang, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh membunuh manusia tanpa dasar kebenaran. Kemudian juga tidak boleh menjatuhkan harga diri seseorang. Karena seorang muslim yang baik itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumul nahar wa taf'alu wa tasaddaqu walakinnaha tu'dhi jiranaha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin salat malam, yang rajin berpuasa, baik itu puasa Ramadan yang wajib ataupun puasa-puasa yang sunnah, kemudian beramal, bersedekah, namun kesalahannya satu, suka menyakiti manusia, membuat fitnah, memfitnah manusia, suka menggibah manusia. Dia sakiti tetangganya dengan lisan dan lidahnya. Maka Nabi menjawab, la khaira fiha, ini tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Fa innaha min ahli nar, dan sesungguhnya dia di antara salah satu calon penghuni neraka. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kezaliman yang ketiga adalah az-zulmu bi nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Dan di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan engkau campakkan, jangan engkau biarkan dirimu jatuh ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika fadlul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitab",
kemudian kami wariskan, kami berikan Alkitab yakni Al-Quran, petunjuk Allah, hidayah Allah kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum, di antara hamba kami ini ketika menerima Al-Quran ada yang berbuat zalim. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada dirinya. Bagaimana bentuk berbuat zalim kepada dirinya ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, yaitu at-tariku lil awamir, orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini zalim ini, Pak. Wastinab al-manahi, dan dia wal fa'ilul manahi wa fa'ilul manahi, kemudian dia melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang menzolimi dirinya ini diantaranya adalah orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan apa? Bertauhid, ini yang pertama. Dia tidak mau, dia tetap berbuat syirik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah perintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi, beramal sesuai dengan sunnah Nabi, namun dia tidak mau, tetap melaksanakan kebiasaan padahal kebiasaan itu bertentangan dengan sunnah. Dalam artian kata dia adalah perbuatan bid'ah, tetap dia lakukan dan dia kerjakan karena taklid, yang mengikuti saja tradisi-tradisi yang dia tidak tahu ilmunya. Ini diantara bentuk zalim kepada dirinya. Kemudian melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban, salat tidak dia lakukan, ya kan, puasa wajib di Ramadan, di bulan Ramadan dia abaikan. Ini termasuk orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, dan di antara orang-orang yang Allah berikan hidayah petunjuk Al-Quran ini, Pak, di antara mereka ada yang pertengahan. Yang pertengahan ini adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja dan tidak mengerjakan yang sunnah dan tidak meninggalkan yang makruh. Kemudian yang istimewa pasti yang ketiga, wasabiqu bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan yang dimaksud dengan wasabiqu bil khairat ini kata Al-Hafiz Ibnu Katsir adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, baik itu yang sifatnya yang anjuran, yang perintahnya wajib, maupun dan dia sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian dia tinggalkan larangan Allah, baik itu yang haram maupun perbuatan makruh pun dia tinggalkan. Inilah dalil yang jelas menunjukkan di antara manusia ada yang berbuat zalim kepada dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا سامع الدعوات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا. اللهم اجعل هذا الصيام سببا للتقوى يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصيام سببا للتقوى يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقيموا الصلاة.